Oke, salam karate os. Nah, jadi di video kali ini kita akan lanjutkan dengan video sebelumnya dengan bagaimana cara membuka sebuah pertandingan komite ya saat kita posisi menjadi wasit juri. Kemudian di video kali ini saya akan melanjutkan dengan gestur lengkap, bagaimana gestur untuk memberi nilai, kemudian pelanggaran ataupun hukuman. Jadi silakan teman-teman simak sampai selesai dan bisa ikuti langsung praktek supaya memudahkan untuk teman-teman bisa lancar saat praktek di lapangannya. Mari kita sama-sama coba. Baik, yang pertama saat untuk pemberian poin. Poin di pertandingan komite ada 3, yaitu Yuko itu untuk 1 poin, kemudian Wazari untuk 2 poin, ya, dan Ippon untuk 3 poin. Untuk poin Yuko itu diberikan untuk semua jenis serangan pukulan, ya, entah itu Gyakusuki, Kisame, Kyuraken, ataupun apapun bentuk serangan saat pertandingan komite itu nilainya Yuko. Kemudian yang kedua, untuk Wazari, poin 2 itu diberikan untuk serangan pakai kaki, entah itu Maegeri Judan ataupun Mawashi Judan. Intinya arah targetnya itu adalah Judan, posisi tengah atau badan, itu bernilai 2, ya. Dan Ippon itu serangan kaki yang targetnya itu adalah kepala Jodan, ya. Jadi boleh pakai Mawashi, Ushiro, boleh, ya. Jadi itu bernilai poin 3. Dan untuk poin 3 bisa juga diberikan kepada apapun bentuk serangannya asal lawan itu jatuh dengan sendirinya ataupun dibanting oleh peserta tersebut, dan posisi lawan yang terjatuh itu adalah torso. Torso artinya tidak bertumpu pada kedua kaki. Jadi kalau ada bentuk serangan yang posisi lawan itu jatuh, entah itu bentuk serangannya adalah pukulan, kemudian tendangan yang arah Judan maupun Jodan, itu sama-sama bernilai Ippon. Jadi itu untuk pembahasan awal kita. Mari kita berlanjut untuk ke gestur. Gestur yang pertama saat memberikan poin pertama Yuko. Di posisi diambilnya dari bahu ini turun ke bawah, ya, diarahkan ke peserta. Jadi contoh Aka poin Aka Churanchuke Yuko. Jadi posisinya tangan ini sampai sejajar dengan badan, jangan sampai setengah-setengah begini, tapi posisinya benar dari atas dijatuhkan ke bawah. Aka Churanchuke Yuko, ya. Kalau AO yang dapat poin sama, diambil dari sini di atas, dijatuhkan AO Churanchuke Yuko, ya. Kita ulangi. Jadi kalau AO yang dapat poin, AO Churanchuke Yuko, ya. Jadi ngelepasnya itu pun tegas seperti layaknya seorang karateka, karena memang wasit itu beranjak dari seorang karateka yang sudah menyandang sabuk hitam, ya. Jadi power dan gesturnya itu harus mantap, nggak boleh lembek-lembek begini. Aka Churanchuke Yuko, nah, jangan. Jadi harus tegas. Aka Churanchuke Yuko, Ao Churanchuke Yuko. Begitu. Itu untuk poin Yuko. Kemudian kita lanjut poin 2, Wazari. Kalau untuk Wazari kita ambil dari posisi tengah di sini, ya. Boleh dari tulang rusuk ini atau lengan, ya, dari lengan tinggal diluruskan saja, bam, ya, bam, ya. Contoh Aka poin 2, ya. Aka Judan Geri Wazari, atau Ao Judan Geri Wazari. Jadi begitu, ya. Kemudian untuk poin 3 itu dari bawah, dari posisi pinggang di sini, diangkat ke atas, lurus tegap, ya, lurus tegap.
Sama untuk AU dari posisi pinggang di bawah sini diangkat ke atas. Kita langsung praktek. Aka jalan kiri. Iba. Nah, boleh juga untuk AU. AU jalan kiri. Iba. Nah, jadi begitu posisi untuk pemberian poin. Ya, cukup dimengerti. Nah, kalau untuk poin pertama yang tanpa dia ada perlawanan ataupun lawannya tidak mendapatkan poin sama sekali, khusus untuk yang pertama kali saja, ya, pertama kali dia mendapatkan poin tanpa lawannya pun mendapatkan poin, ya, itu mendapatkan sensu, ya, istilahnya adalah sensu, ya, mendapatkan poin terlebih dahulu tanpa ada perlawanan dari lawan, ya. Contoh, jadi ketika Aka mendapatkan poin langsung diberikan sensu untuk pertama kalinya, ya. Begitupun AO, jika dia duluan mendapatkan poin kita berikan sensu. Contoh, misal, ya, Aka sudah cuke yugo. Nah, posisi sensu diberikan modelnya, ya, dari atas diberikan, ya. Jadi dari atas atau di depan sini diberikan ke arah peserta, ya. Kita praktek. Aka sudah cukup yugo. Aka sensu, ya. Begitupun AO, ya. AO sudah cukup yugo. AO sensu. Nah, begitu. Jadi itu untuk pemberian poin, ya. Selanjutnya untuk saat memulai pertandingan, ya, saat memulai pertandingan itu kita sebut, ya, kontestan AK sebelah kanan kita, kontestan AU sebelah kiri kita. Untuk memulai pertandingan perhatikan sobu-sobu, ya, bersiap-siap artinya, ya, sobu-sobu. Nah, tegak, sobu-sobu. Hajime. Nah, hajime artinya mulai. Hajime artinya mulai. Ya, kita coba. Setelah sobu hajime, wasit posisi mundur ke belakang satu langkah saja, kemudian mengikuti arah kontestan tersebut. Kalau kontestan dia bergeser ke kiri, maka kita ke arah sebaliknya. Intinya menengahi, ya, menengahi posisi peserta sehingga saat yame yang artinya berhenti, ya, kita nanti menghentikan stop atau stop pertandingan itu posisinya seperti membelah, ya, atau melerai lah begitu, ya. Mudah-mudahan sangat bisa dipahami oleh teman-teman. Perhatikan contoh, kita mulai dari memulai pertandingannya, kemudian nanti kita stop, ya. Contoh, sun, hasil, nah, mundur, yame. Nah, itu. Kalau untuk melanjutkan namanya Suzukite, ya, Suzukite lanjutkan, ya, melanjutkan. Contoh, boleh mundur tangan kiri, kaki kiri atau kaki kanan. Boleh mundur kaki kiri ataupun kaki kanan. Posisinya seperti memegang kepala kontestan, ya. Kemudian kita adu begitu, ya. Contoh dari posisi di sini, nah, Suzukite. Hasil, ya, boleh juga mundur kaki kanan, boleh. Suzukite. Hasil. Ya, ini untuk melanjutkan pertandingan, ya. Saya coba ulangi hadap sana supaya dimengerti. Suzukite. Hasil. Nah, boleh kiri kanan juga mundur, boleh. Suzukite. Hasil. Ya. Posisinya yang mantap itu setidaknya posisi senkor sudachi, ya. Rata-rata karateka pasti tahu posisi kuda-kuda itu. Jadi bentuk untuk memantapkan itu, jadi jangan terlalu lembek juga, ya. Begitu. Nah, jangan sampai seperti ini, ya. Tapi benar-benar mantap, ya, mundur tegas, sudah hasil.
Ya, jadi begitu untuk memulai. Posisi yame seperti membelah. Ya, kalau posisi di sana misal yame, boleh juga pakai tangan kiri, tidak masalah. Tidak ada aturan harus kanan. Jadi yame boleh. Itu untuk gestur memulai, melanjutkan dan menyetop pertandingan. Kemudian untuk gestur pelanggaran, ya ada banyak sekali. Kalau untuk khusus pelanggaran C1, ya C1 itu adalah artinya kontak, yang berbentuk kontak, apapun bentuk serangan saat terjadi kontak itu masuk kategori C1. Jadi di pelanggaran ini ada bentuk dua kategori, yaitu ada yang masuk C1, ada yang masuk C2. C1 identik dengan kontak. Kemudian untuk C2 itu selain dari kontak tersebut, ya ada 10 ya di sana. Untuk kategori C2 yang punya gestur bisa diperhatikan untuk jogai atau keluar dari area batas pertandingan, itu gesturnya kita tunjuk garis seperti ini, tunjuk garis, nah baru dikasih hukuman. Ya, peringatan pertama itu namanya cukoku. Ada 3 tahapan peringatan, kemudian 1 bentuk hukuman. Ya, nah, peringatan pertama itu cukoku, kemudian yang kedua keikoku, yang ketiga adalah hansoku cui, dan hukumannya adalah hansoku. Ya, jadi tingkatannya itu ada 4. Ya, kalau peserta itu sudah melewati batas yang 4 itu, maka otomatis didiskualifikasi. Ya, cukoku untuk yang pertama, kemudian keikoku kita tunjuk ke arah bawah, ya, tunjuk ke arah bawah peserta, kaki peserta. Kemudian hansoku cui, ya, dari posisi di sini, nah ditunjuk ke posisi sabuk ataupun pinggang peserta. Ya, kalau au misalnya hansoku cui, ya begitu. Kalau untuk hansoku langsung ditunjuk ke arah mukanya, ya, hansoku, dan otomatis lawannya menang. No kachi tulisannya, ya. Kalau untuk penyebutannya no kachi, ya. Nah, karena kita kadang terlalu cepat, mungkin lidah kita juga agak berbeda dengan orang Jepang, jadi sebut saja no kachi. Ya, begitu untuk gesturnya, ya. Untuk gestur serangan yang membabi buta, artinya tidak terkontrol, lolos, gesturnya seperti ini, ya, seperti begini, ya. Nah, didorong, pam, nah, dikasih pelanggaran. Itu untuk gestur. Kemudian gestur mengulur-ngulur waktu. Nah, 1 kali putaran saja, dan jangan terlalu banyak, ya, jangan terlalu banyak, sekali saja. Nah, dua-duanya mendapatkan pelanggaran. Itu untuk gestur pasif, ya, mengulur waktu. Selanjutnya merangkul. Kalau untuk merangkul gesturnya seperti ini, ya, mendorong seperti ini, ya, mendorong. Kemudian menghindari serangan lawan. Nah, menghindari serangan lawan ini sangat riskan, terutama waktu di 15 detik terakhir atau shibaraku, ya. 15 detik terakhir peserta ini menghindari serangan lawan, artinya tidak memberi kesempatan pada lawan untuk menyerang, sehingga dia lari ataupun segera berputar, maka tingkatan paling rendah untuk peringatannya adalah hansoku cui, langsung 3, ya. Dan jika peserta ini mendapatkan
sensu di awal pertandingan, maka sensunya bisa ditarik. Ya, contoh misal AK ini menghindar di 15 detik terakhir. Ya, langsung diamekan, jamek. AK gesturnya seperti ini. Seperti mengaduk kopi ya. Nah, mengaduk kopi sekali saja, tidak usah terlalu banyak. Sekali saja. AK hansoku cuy. Jika dia memiliki sensu, maka sensunya ditarik. Sensu torimasen, ya, dihilangkan, ya, dihapus. Sensu torimasen, ya, torimasen. Itu ya. Jadi hati-hati. Ya, jika dia sudah pada tingkatan pelanggarannya itu adalah hansoku cui, maka tingkatannya bisa langsung naik hansoku dan otomatis lawannya bisa menang walaupun poinnya sudah tinggi, ya. Jadi hati-hati untuk para atlet, jangan sampai menjadi kebiasaan ketika ingin mempertahankan poin kemudian tidak mengerti tentang aturan, itu sangat fatal. Terutama pelatih juga harus membekali para atletnya dengan peraturan wasit yang demikian sehingga tidak terjadi protes ataupun ketidakpahaman dari awal. Jadi untuk di saat latihan itu bisa dijelaskan dengan detail. Jadi tidak boleh seorang karateka itu seperti takut ataupun menjadi pecundang, ya. Jadi lari, menghindari, menghilangkan kesempatan lawan untuk menyerang, ya. Itu saja mungkin yang untuk di video kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat semuanya. Jadi kalau ada yang tidak dimengerti bisa ditanyakan di kolom komentar. Nanti insya Allah akan langsung saya jawab. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk semuanya. Dan untuk adik-adik kita yang sabuk hitam yang baru mau terjun untuk ke dunia perwasitan, semoga amanah dan bisa maksimal dalam proses menjadi wasit ke depan. Terima kasih. Jangan lupa tinggalkan komentar kalian sehingga bisa untuk menjadi evaluasi kami membuat video ke depan. Terima kasih. Salam karate os.